You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya. Perkenalkan, saya Gugus Silacori dan channelnya Gugus Koplak. Dan mitra saya ini yang namanya Bapak yang Taslim. Oke, langsung aja pertanyaan dari Bapak Taslim. Pak, seandainya saya bisa jawab, saya jawab dengan sejujurnya. Saya jawab dengan pengalaman saya selama budidaya ulat hongkong di Kuansing, dan saya punya channel Gugus Koplak. Dan beliau ini juga salah satu mitra saya dan salah satu partner bisnis dari awal ini ya. Sharingnya tentang sharing ini. Cerita dari awal itu saya pertama beli bibit Ya, ulet ini dari sampean dulu 1 Oke. kilo, dan sampai hari ini kan terhitung 4 bulan. Jadi saya yang ada saat ini itu sekitar kalau indukannya ya, untuk kepiknya itu sekitar baru 20 kotak satu kota usia ulat 3 bulan ya, ya, menjadi kepik ya. menjadi kepik gitu loh. Makanya tadi kalau dibilang hasil ya, saya baru alhamdulillah sih sudah 2 kali panen ya, mulailah dari 10 kilo per setengah bulan. Ya itu tadi udah dikatakan, alhamdulillah dengan hasil dari 1 kilo itu tadi yang dari sampan itu saya kembangkan. Sekarang sudah kepik saya sudah sekitar 20 kotak dengan ukuran 40 kali 60 per Hasil kotaknya ya, per kotaknya Buat- 1 bulan Buat induan sendiri ya, ya, tanpa injeksi ya kan. tanpa Dari nol berarti kan, dari ulat berbentuk selama 3 bulan, membuat kepompong sendiri, bikin kepik sendiri, bahkan bisa menelurkan sendiri. ya. Nah, ini bagi para pemula ini harus benar-benar oke ya. Bapak udah tua seperti ini masih mau berusaha untuk yang namanya budidaya, untuk usaha sambilan mandiri punya. Terus ini Pak, Ya, terus kalau hasil itu tadi memang baru sedikit karena yang berproduksi itu kan perhitungannya kan kita kalau budidaya itu kan memang 4 bulan Ya. baru ternyata memang sesuai sih apa yang Ya. apa yang saya sampaikan dulu, ternyata saya jalani benar 4 bulan inilah baru mulai ada hasilnya gitu, bisa jual. Yang pertama saya memang fokus membuat kepik dulu. Saya fokuskan ke kepik dulu. Kalau untuk jual ya paling 5 kilo 10 kilo gitu. itu dalam arti ulat yang enggak bisa untuk bikin buah. Iya. Jadi ini rencananya mau bikin ulat starter ya. Ya. Oke. Dalam penguraian, kalau membuat bikin kepik starter, ulat starter kan udah tahu dampak ulatnya seperti apa, postur tubuhnya ulat seperti apa, kan kuning kan gitu. Tadi kan udah ditengok juga. Itu bisa jadi kepik starter nantinya. Nah, intinya usia 4 bulan sampai 6 bulan. Cara menanggulangi ulet usia dewasa ya, supaya usianya agak panjang menjadi kepompongnya, ulatnya kita kasih makan media yang protein rendah dan nutrisi rendah. Contohnya polar, gandum ya. Bila dikasih pur akan terjadinya mempercepat pembentukan kepompong karena pur itu panas. Nah, jadi alangkah baiknya kita ganti medianya memakai polar atau yang lain yang kadarnya rendah. Dan ciri-ciri ulat yang mau dibikin kepik starter ya sehat, satu, yang kedua dia panjang, gemuk, terus postur tubuhnya mengkilat ya, nggak kusam. Usahakan dan kita pilih secara teliti supaya menjadi
kepompong dan menjadi kepiknya sehat. Dan untuk perawatan bayi ulat hongkong calon bibit ya, itu usia 1 minggu biarkan dulu sampai bayi ulat hongkong mengeluarkan kulit arinya ya. Intinya kita buang, lalu kita minggu ke depannya kita kasih sayuran seperti sawi putih ya, atau slobor. Itu akan mencerna bayi ulat hongkong supaya makan. Bila dikasih pepaya muda, dia tidak akan makan dan cuma dia bergulat-gulat situ aja karena giginya belum mampu untuk memakannya. Lebih baiknya ya memakai sawi putih, intinya yang lunak lah intinya kayak gitu. Bila cara pemijahan kepik adalah kawin di mana tempat ya, intinya dia silih berganti, dia dimana di situ ada peluang dia ada perkawinan dan ada peneloran. Makanya saya sarankan bila ukuran 40-60 memakai pur ya, pur halus ya intinya. Pakai BP 11 boleh, pakai yang lain boleh intinya ya. Terus kepiknya usahakan maksimalkan dengan posisi tempat, jangan terlalu padat. Kalau padat pun nggak bagus juga untuk perkembangan bayi ulatnya nanti ya. Terus kepiknya 1 gelas saja cukup. Pengangkatan pemijahan cukup 12 hari sekali. Insya Allah kelanjutannya akan lebih baik lagi, dan perkembangan bayi ulat hongkongnya lebih cepat daripada memperpadat induan. Rutinitas podding ya, podding tambahan buat ulat hongkong dan induannya ya. Kalau induannya biasanya saya memakai apel merah atau apel hijau ya, karena kandungan apel merah dan apel hijau itu sangat bagus sekali untuk yang namanya petelur, dan kandungan airnya pun lebih maksimal juga daripada pepaya muda untuk pemijahan. Dan untuk podding ulatnya saya memakai tebu ya, karena tebu itu mana ya, asli sih ya, nggak namanya fermentasi lagi. Yang terakhir ya teman-teman, cara penyesuaian tempat ukuran 40x60. Versi saya sih memakai pur BP 11 ya, karena pur BP 11 itu mengandung protein yang bagus, untuk bayi ulat hongkong pun bagus, sangat tercerna ya. Perbandingannya ukuran 40-60, pur 1 kilo, kepik 1 gelas ya. Ini ada juga ada salah satu teman, apa sih kegunaan animovik? Sebenarnya banyak kegunaannya ya kalau tahu. Intinya satu, untuk merangsang yang namanya nafsu makan, yang pertama. Yang kedua, untuk merangsang yang namanya birahi dalam perkawinan itu, dan banyak hal-hal yang lain di animovik manfaatnya sebenarnya, cuma nggak bisa diuraikan satu persatu. Dan untuk doping tambahan, bila nggak ada tebu kan susah-susah cari tebu, memakai animovik pun lebih bagus juga. Tapi kalau saya pribadi sih memakai tebu ya, karena tebu di sini tuh gampang dan mencarinya pun nggak sulit, ekonomis juga, keuangan pun nggak begitu mahal ya. Memakai yang alami saja. Kalau versi saya ya, memakai alami, toh sama aja, fungsinya pun sama aja gitu. Itu untuk doping yang kedua. Kalau bila nggak ada animovik, pakai tebu. Kalau nggak ada tebu, animovik. Itu kalau animovik kan udah ada diferentasikan, segala jenis ramuan udah di situ semua. Makanya di situ
kandungan nutrisi, kandungan nafsu makan, semuanya udah ada di situ lengkap. Tinggal kita cara pemakaiannya, Animovit kita tuangkan di dalam, ada ukurannya biasanya tuh 1 gram apa 2 gram apa 3 gram apa setengah botol bisa kita semprotkan di bagian kandungan air ya, jangan di media, karena kalau di media kalau nanti terlalu basah cenderung yang namanya membusuknya telur. Pur sebelum digunakan harus disangrai karena pur sangat penting sekali berperan di mediasi, bisa melindungi telur, bisa mengurangi hama bila nantinya. Silahkan mencoba, semoga sukses karena di sini ada tamu baru, teman baru yang akan datang sudah menghampiri kita di depan kita. Inilah tamunya yang selama ini mengganggu di pembicaraan budidaya ulat Hongkong. Usil lagi, coba silahkan kalau mau lewat silahkan, kalau mau duduk silahkan. Ya intinya seperti itu ya Pak. Ada penampakan guys, nampak nggak guys? Ya, penjara kita mungkin ada tamu nih ya. Mudah-mudahan beliau numpang lewat aja ya, jangan mengganggu yang punya rumah dan jangan juga mengganggu orang banyak. Di sini saya ketemu sahabat udah lama sekali sih nggak saling duduk, saling sharing tentang budidaya ulat Hongkong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tamunya lewat tadi ya.